Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Marti Widianiti, salah satu dosen Prodi Kebidanan Program Sarjana Terapan dan Pendidikan Profesi Bidan Politeknik Karya Husada. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswi kebidanan semester 3 dengan kode mata kuliah 603C dengan bobot 5 SKS dengan 2 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi kebidanan program sarjana terapan. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching, yaitu 4 orang dosen. Kami menyusun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi ini berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang kemudian kami susun ke dalam beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah sebanyak 8 sub CPNK. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melakukan keterampilan dalam komunikasi efektif, termasuk pengkajian dan pendokumentasian, lingkup praktik kebidanan, manajemen dan pemberian obat, asuhan pada pranikah dan prakonsepsi, promosi kesehatan, serta melakukan screening pranikah dan prakonsepsi. Mata kuliah ini membahas terkait dengan asuhan kebidanan pranikah, asuhan kebidanan prakonsepsi, dan asuhan kebidanan pada klien dengan masalah fertilitas. Berikut adalah materi yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam 1 semester. Materi ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali untuk pertemuan UTS dan UAS. Untuk mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa sumber referensi yang diantaranya adalah buku referensi karya saya sendiri bersama dengan tim, dan buku referensi lainnya yang berkaitan dengan kebidanan. Selain itu, saya juga menggunakan sumber referensi dari Kemenkes, jurnal-jurnal kebidanan, dan hasil penelitian dosen yang memiliki kebaharuan yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah agar mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan terkini. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui LMS. Pembelajaran teori diberikan di kelas dan pembelajaran praktikum di laboratorium yang diberikan secara tatap muka langsung dengan memberikan berbagai bahan ajar seperti modul teori, modul praktikum, dan daftar teori kepada mahasiswa. Untuk mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah ini didukung oleh beberapa metode pembelajaran. Untuk teori dengan metode ceramah, dengan penyampaian materi melalui PowerPoint. Untuk pembelajaran praktikum di laboratorium dengan metode demonstrasi. Untuk meningkatkan interaktif dosen dan mahasiswa, saya langsung memberikan pertanyaan kepada mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Presentasi interaktif langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung proses pemahaman mahasiswa. Memberikan tugas untuk memecahkan masalah dalam bentuk kasus yang sesuai dengan materi yang disampaikan, baik secara individu maupun berkelompok, dengan metode studi kasus, self-delivery learning, small discussion group, problem-based learning, dan role play, sehingga mahasiswa dapat berperan aktif dan berpikir kritis serta dapat mengungkapkan pendapat mereka mengenai materi yang disampaikan. Selain itu, saya juga membuka forum diskusi dan tanya jawab kepada mahasiswa pada akhir perkuliahan. Platform yang kami gunakan untuk mempermudah interaksi antara dosen dan mahasiswa adalah melalui LMS,
WhatsApp group, dan skill lab yang dilakukan di Laboratorium Politeknik Karya Husada. Untuk asesmen pada mata kuliah ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu penilaian 30%, UTS 15%, UAS 15%, dan ujian praktik 40%. Demikian gambaran mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pengajaran mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi yang dilaksanakan tatap muka secara langsung pada materi kedua, yaitu persiapan dan perencanaan kehamilan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Salam sehat dan bahagia ya. Iya, Ibu. Ya. Baik, hari ini kita akan kita bahas ya terkait dengan mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi. Agar kegiatan pada hari ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan dimulai. Baik. Ya, kita lanjutkan untuk materi pada hari ini. Mungkin sebelum ke materi pada hari ini ya, kita flashback ya pertemuan sebelumnya gitu ya, karena ini ada keterkaitan dengan materi pada hari ini ya. Jadi mungkin masih ingat ya materi pertemuan minggu lalu terkait dengan konsep yang terkait dengan konsep asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi gitu ya. Masih ingat? Masih ya. Nah ya, mungkin bisa disampaikan apa itu kesehatan prakonsepsi? Kondisi orang tua sebelum terjadi pembuahan. Oke, jadi kondisi di mana terjadi sebelum terjadinya pembuahan ya, namanya prakonsepsi. Apa pranikah? Pranikah berarti sebelum pernikahan gitu ya. Nah ini ada kaitan antara pranikah dan prakonsepsinya. Kemarin kita bahas terkait dengan manfaat ya, manfaat ini. Apa saja manfaatnya yang pertama? Mulai dari komunikasi selama pernikahan dan persalinan. Resiko komunikasi, lalu Menjaga layanan baik cara atau komunitas lainnya. yang sudah, lalu akhir, cara selanjutnya Membantu calon ibu hamil mempersiapkan mental dan fisik untuk kehamilan. persiapan mental dan fisik. Nah, ini hari yang kita kupas tentang mental dan fisiknya. Selanjutnya apa lagi? Membantu calon ibu hamil mengetahui risiko penyakit. Oke, kita dulu ya, kita dulu. Oke, mungkin itu ya. Alhamdulillah ya, kami masih ingat materi sebelumnya. Selanjutnya kita ke materi lainnya, yaitu dengan persiapan dan perencanaan kehamilan sehat. Nah, kita bahas tentang persiapan dan perencanaan kehamilan sehat ini. Tadi kembali lagi di persiapan. Tadi apa yang ada disiapkan? Fisik dan mental. Apa saja sih yang harus disiapkan? Ada yang kita bahas pada ini. Ya. Nah, di sini ya tujuan dari kalian mempelajari terkait dengan perencanaan kehamilan ya, itu mahasiswa mampu mempersiapkan rencana asuhan secara individu sesuai dengan kebutuhan perempuan. Ya, kita yang namanya perempuan ya, jadi kita bahas tentang perempuan. Lalu mahasiswa dapat melakukan demonstrasi ya, tanggung jawab kebijakan dalam mengatasi keadaan yang menyimpang dari kondisi normal. Jadi kita mampu mengatasi apabila pada saat kita memberikan asuhan ya terdapat ketidaknormalan ya itu. Lalu mahasiswa mampu merefleksikan peran bidan secara penting sebagai seorang pendamping dan pelindung perempuan dengan kebutuhan yang berbeda. Karena wanita perempuan itu unik ya, jadi masing-masing perempuan sama perempuan tapi masing-masing memiliki perbedaan ya, jadi disebut dengan unik. Nah, ini adalah outline yang akan kita pelajari ya dari persiapan ya, dan kita akan bahas tentang imunisasi TP, lalu tentang persiapan aspek psikologis, fisik ya, ada aspek nutrisi dan persiapan perencanaan kehamilan, lalu ada faktor yang mempengaruhi persiapan ya. Nah, kenapa sih kehamilan ini harus direncanakan? Kira-kira kenapa? Biar baik, terus sekali gitu. Ya kenapa? Karena memiliki sebuah keturunan adalah sebuah anugerah. Tidak semua orang bisa memiliki keturunan seperti itu. Nah, dalam memiliki keturunan, kita ingin menghasilkan anak yang terbaik dan berkualitas. Makanya kita dalam membeli sebuah produk. Kita kalau membeli skincare deh, gitu ya, pengen bagus kan? Iya. Hasilnya kecil, glowing, gitu kan? Nah, sama saja. Kita dalam merencanakan kehamilan, itu harus direncanakan, harus dipersiapkan. Kenapa? Agar kita menghasilkan keturunan yang terbaik. Ya tadi, bagaimana persiapan fisiknya, bagaimana persiapan psikisnya, bagaimana persiapan finansialnya. Nah, ini harus kita persiapkan. Kalau dari fisik pastinya berhubungan dengan kesehatan ya. Nah, kita pun kenapa sih makanya disebut dengan prakonsepsi. Nah, kita dalam memilih pasangan asal ambil nggak? Nah, tidak kan? Nah, gitu ya. Jadi kita pun harus memilah kan. Benar kata orang tua, memilih bibit, bebek dan ya, gitu ya. Karena berpengaruh terhadap keturunan kita ke depan, gitu ya. Jadi harapannya pada saat ibu tersebut hamil, dia harus dengan bahagia, dengan happy, ya. Selanjutnya apa? Artinya kalau dia dengan bahagia, dengan happy, dia sehat, gitu. Kalau dia sehat, keturunan gimana? Sehat, gitu. Nah, kenapa harus direncanakan juga? Untuk apa? Mendeteksi resiko. Gitu. Misalkan, kalau misalkan ada kondisi si klien kita anemia, ya dia kurang ada anemia itu ya, nah, dia hamil, apa yang terjadi? Bisa nggak beresiko bayinya lahir prematur, bisa lahirnya beratnya kurang, pada saat proses persalinan terjadi perdarahan, gitu. Itu kalau dari sisi kesehatan, makanya harus direncanakan, gitu ya. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan? Nah, sini kita lihat. Ada persiapan fisik, ada persiapan mental atau psikologi, ya. Lalu ada kemudian mencapai fasilitas pelayanan kesehatan, lalu persiapan finansial, adanya dukungan. Dukungan itu
mulai dari hubungan suami, hubungan keluarga, ya. Nah, untuk persiapan fisik, tadi pemeriksaan kesehatan. Kalau sekarang untuk didekati orang yang mau menikah wajib melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, sebelum menikah kan harus dapat sertifikat, gitu ya. Jadi harus melalui proses ini, pemeriksaan kesehatan. Ya, ini mendeteksi, dites ibunya mengalami anemia atau tidak, dites HIV-nya, ya, HbS1-nya, gitu, ya. Ada sekarang dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan. Lalu memastikan kecukupan nutrisinya. Ya, benar nggak? Nutrisi yang kita makan itu adalah investasi masa depan. Gitu kan? Jadi benar sekali. Kenapa? Karena terkait dengan persiapan kehamilan. Gitu. Ya, nutrisi yang baik itu seperti apa sih? Betul sekali. Ya, dengan gizi seimbang. Gitu. Ya, gizi itu. Ya, gitu. Ya, jadi kalau tidak hanya gak putus, ya, yang berpengaruh ya tidak. Jadi harus punya harus seimbang. Lalu menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, aktivitas fisik, olahraga minimal dalam sehari berapa? 30 menit melakukan aktivitas fisik, ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya istirahat yang cukup, ya, yang suka begadang kurang-kurangin dulu, gitu ya, begadangnya. Karena apa? Karena terkait dengan proses persiapan kehamilan. Ya, tidak hanya persiapan proses kehamilan saja, untuk kesehatan juga, gitu. Tidur minimal berapa jam sih dalam sehari? 6 sampai 8 jam, gitu. Ya. Nah, tujuan melakukan pemeriksaan kesehatan. Tujuannya apa sih dilakukan pemeriksaan? Tadi untuk mencegah penyakit infeksi, lalu pengendalian penyakit kronis, memastikan sistem reproduksi dalam keadaan baik dan konsoli gaya hidup. Ya, jadi tahu tuh, ya, sistem tubuh kita itu seperti apa. Itu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi pada saat si ibu siap menikah, itu sudah dalam keadaan siap hamil. Apalagi yang sudah menikah ingin merencanakan kehamilan. Gitu, ya. Nah, kita lihat di sini terkait dengan kondisi layak hamil. Ada beberapa poin. Ya, tidak semua wanita itu bisa hamil. Ya, jadi tidak dihamil tapi harus layak. Ya, harus pantas, harus sehat. Apa saja? Yang pertama, umurnya harus ideal. Ya, kita umur 20 sampai 35 tahun. Jadi, jika dia lebih dari 20 tahun, jika kurang dari 20 tahun, misalkan kalian punya klien, punya pasien datang, umurnya 19 tahun mau menikah. Kemudian, ya, saya mau menikah, jadi berarti ternyata usianya baru 19 tahun. Ya, kira-kira tunda nikahnya atau tunda hamilnya? Tunda hamil, bukan tunda nikah. Kalau tunda nikah, videonya di demo, sudah bisa catering, gitu kan? Nggak mungkin dia tunda hamil, tunda menikah. Jadi, sampaikan, ya, resiko. Kenapa? Karena organ reproduksinya belum siap untuk dibuat. Jadi, kondisi yang layak hamil adalah kita 20 sampai 35 tahun. Gitu. Tapi dilihat lagi, kalau usia misalkan lebih dari 35 tahun, belum memiliki keturunan, Bu, jangan hamil ya Bu, usianya sudah lebih dari 35. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Kita lihat kondisinya. Kalau kasusnya pasiennya misalkan anaknya lebih dari 3, gitu ya, sudah umur lebih dari 35 tahun, tidak ber-KB, dan kita tidak ber-KB kan, untuk biar dia tidak hamil lagi. Tapi kalau kasusnya 35 belum memiliki keturunan, seperti saya dulu 35 tahun belum memiliki keturunan, nggak mungkin dibilang nggak boleh kan? Ya, tapi dengan pengawasan. Itu boleh hamil tapi dengan pengawasan. Jadi dilihat kondisi pasien, ya, itu seperti apa, gitu ya. Lalu jumlah anak idealnya adalah kurang dari 3. Kalau jumlah orang dan jumlah anak memang prerogatif masing-masing individu ya, tapi tetap kita sampaikan bahwa idealnya kurang dari 3. Lalu jarak kehamilan ideal, ya, lebih dari 2 tahun. Kenapa? Karena setelah 2 tahun organ reproduksi sudah siap kembali untuk dibuahi untuk hamil baru. Ya. Nah, status gizi ideal itu terkait dengan indeks massa tubuh. Ya, indeks massa tubuh nanti di slide berikutnya ada bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh. Ya. Jadi dilihat ini indeks massa tubuhnya ini adalah 18,5 sampai 24,9. Dan bila kalian dilakukan di atas, ya, itu lebih dari 25. Kalau kita di bawah 23,5, ya, mengalami kekurangan gizi. Ya. Nah, lalu di sini pada saat kita tidak memiliki masalah kesehatan, misalkan tidak ada riwayat diabetes, tidak ada riwayat penyakit misalkan anemia dan lain-lain. Ya. Nah, ini tadi kita bahas terkait dengan kecukupan nutrisi. Nah, di sini ibu, ya, kali makan nih, ya, di sini ibu. Jadi sepertiga pilih berisi makanan pokok, sepertiga pilih berisi sayuran, sepertiga pilih berisi lauk ya, dan berbuah dalam porsi yang sama. Ya. Nah, ini cara menghitung indeks massa tubuh. Ya, di sini ada keterangannya. Ya, ada sangat kurus kalau berat badannya, ya, kategorinya ini IMC-nya kurang dari 17. Kalau kurus ini kategorinya kekurangan berat badan ringan itu 17 sampai kurang dari 18,5. Nah, ini normal di 18,5 sampai 25. Untuk gemuk itu lebih dari 25 sampai 27. Obesitas atau kelebihan berat badan itu lebih dari 27. Ya, ini cara menghitung IMC berat badan dibagi tinggi badan dalam meter. Ya, jadi kalau misalkan tingginya 150, kalau dalam meter berapa berarti? 1,5 jadi 1,5 kuadrat. Gitu. Ya. Nah, sekarang coba cek hitung IMC-nya masing-masing. Tahu ya berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, ya silakan coba dihitung. 1,53 dikali 1,53 2,3 409 2,3 berarti 46 dibagi berapa tadi? 2,3 nah, 20 kan? Nah, itu caranya. Ada yang dapat nggak?
Berapa? Tadi siapa Stefani ya? Stefani berapa? 20. Nah, tadi kategorinya normal. Yang lain? Hai. Ya. Sudah ketemu ya? Oke. Jadi itu caranya. Kan di dalam dibagi meter persegi. Ya. Jadi tinggi badan dalam meter kuadrat. Oke, kembali lagi. Ya. Nah, selanjutnya adalah ibu hamil dengan kekurangan gizi tadi ya, apabila nilainya kurang dari 23,5 atau IMP-nya kurang dari 18, ini memiliki resiko membahayakan untuk siapa? Untuk ibu dan ibunya. Ya, bisa mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan anemia, perdarahan, keguguran, mudah penyakit infeksi, BPLS dan sebagainya. Ya. Nah, kita anjurkannya apa? Apabila memiliki kasus seperti ini. Nah, kita anjurkan ibunya untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, gitu. Ya. Lalu jika ada penyakit yang menyertai, kita rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gitu ya. Itu sudah bukan anak ibu bidan lagi. Ya. Nah, obesitas. Ya. Nah, ini berdampak juga pada saat kehamilan. Jadi kalau misalkan kamu ketemu pasien berencana hamil, ibunya mengalami obesitas, ya berarti konsekuensinya terkait dengan gizi. Ya, kenapa? Karena akan beresiko. Ya, apa resikonya? Bisa terjadi kelainan kongenital, makrosomia itu berat badan laki itu besar. Gitu. Ya, lalu bisa terjadi kematian neonatal. Ya, anjurannya apa? Jadi pengaturan untuk pola makan, aktivitas fisik, pengaturan pola tidur, ya, lalu pengaturan perilaku untuk mengelola stres. Ya, itu yang kita berikan konseling kepada ibunya. Ya, lalu memastikan kecukupan nutrisi yang baik. Ya, jadi kita sampaikan. Ya, karena kan ibu bidan ini anaknya itu adalah promotif ya, promotif dan preventif. Jadi kita akan lebih memberikan edukasi kepada pasien. Ya, dengan cara apa? Kalau misalkan terkait dengan nutrisi, ya, jadi anjurkan untuk minum 8 gelas per hari, lalu mengurangi minum kopi, minum teh, ya, lalu membatasi untuk konsumsi garam dan gula maupun lemak, ya. Nah, itu tadi persiapan fisik yang bisa kita sampaikan kepada klien kita sebagai. Nah, sekarang untuk psikologis, ya, jadi tidak hanya fisik saja yang disiapkan, ada persiapan psikologis. Di antaranya adalah ini mempersiapkan mental, ya, dalam menghadapi proses kehamilan. Lalu ada yang dukungan dari suami. Jadi ibu hamil itu harus sehat, ibu hamil itu harus bahagia, nggak boleh terpaksa, nggak boleh stres, gitu, ya. Dia menghasilkan keturunan juga yang sehat, ya. Lalu untuk yang ketiga, mencapai fasilitas pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas, ya. Kita negara kita Indonesia itu demografinya luar biasa, tidak semuanya sama seperti Jakarta, mudah aksesnya, gitu ya. Nah, di luar sana banyak kesulitan untuk mencari akses pelayanan kesehatan. Ini pun harus dipersiapkan, gitu ya. Dimana nanti kita akan berkonsultasi, ya, kita pilih bagaimana akses pelayanannya seperti apa. Nah, ini pun harus tersampaikan, ya. Nah, untuk kita tahu pelayanan kesehatan yang berkualitas, ya, pada saat sebelum hamil apa saja, ya, dengan pemberian komunikasi, informasi dan edukasi. Tadi yang saya sampaikan, karena bidan ini tangannya adalah promotif dan preventif, jadi harus lebih banyak memberikan edukasi kepada klien. Ya, pelayanan screening kesehatan, lalu ada pemberian imunisasi, pelayanan suplementasi gizi, pelayanan medis dan pelayanan kesehatan lainnya. Oh, pemberian suplemen Bu? Ya, boleh. Kalau suplemen boleh. Contohnya apa? Pemberian zat besi. Gitu. Bidan itu boleh memberikan zat besi bahkan dari remaja. Program pemerintah itu memberikan zat besi berapa? 52 tablet FE dalam 1 tahun. Itu harus diminum oleh remaja untuk mencegah anemia. Nah, ini pun salah satu dari persiapan kehamilan. Jangan sampai remaja yang anemi, ya, begitu dewasa dia anemi, menikah, hamil dia anemi. Tadi, semuanya tadi, ya, banyak, ya, bisa lebih dampak buruknya bisa terjadi kematian. Ya, makanya dari remaja sudah disuplai yang namanya suplementasi FE. Hanya kalian juga sama nih, harus minum FE dalam 1 tahun itu 52 tablet. Gitu, ya. Nah, selanjutnya persiapan finansial. Ya, apa saja persiapan finansial ini? Ada terpenuhinya kebutuhan dasar, ya, memiliki jaminan kesehatan, kebutuhan transportasi ke fasilitas pelayanan kesehatan tadi. Terpenuhi kebutuhan dasar dari sandang, pangan, papan itu semua terpenuhi. Ya, dari segi ekonomi finansial, ya, bagaimana ibunya mau sehat kan? Kalau
mau makan aja bingung gitu ya. Hari ini bisa makan, besok bisa makan apa enggak? Jadi stres ya. Ya, lalu memiliki jaminan kesehatan. Ya, kita tanyakan ke setiap pasien. Kita anjurkan untuk memiliki jaminan kesehatan apa? BPJS. Gitu, ya. Memiliki BPJS. Kenapa? Untuk membantu pelayanan kesehatan, terutama kalau memang ada tindakan atau ada masalah dalam proses kehamilan nantinya. Ya, untuk BPJS untuk perencanaan kehamilan memang belum cover. Ya, tapi dari proses perencanaan kehamilan kita sudah harus kita sudah harus untuk mempersiapkan pasien. Ya, khawatir nanti kehamilan misalkan jadi gawat darurat. Ya. Kebutuhan transportasi, ya, jadi ini harus terpenuhi, ya, menggunakan transportasi apa ya pada saat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Nah, dukungan suami, kira-kira dukungan suami apa aja sih yang diperlukan? Jadi merokok, oke betul, dari sini apa lagi? Apa lagi? Memberi support, semangat, lalu apa lagi? Oke, kalau yang dia minum minuman keras ya harus berhenti, ya itu bagian dari dukungan. Ya, jadi si suami juga harus makan makanan bergizi. Kalau mau istrinya hamil, ya kan? Yang punya sperma siapa? Suami. Ya, kalau yang berupaya hanya istri saja bisa nggak kira-kira? Ya, suami juga harus berkomitmen. Jadi intinya pada saat pasien datang ke Bu Bidan, saya mau rencana hamil. Tanyakan suaminya, Bapak siap? Ya, siap memiliki keturunan, jangan sampai bertepuk sebelah. Karena mengalami cinta bertepuk sebelah. Gak enak kan? Nah, jadi kita harus tanyakan komitmen antara dua belah pihak. Ya, kenapa? Karena keduanya harus saling mendukung. Gitu. Tidak hanya si istrinya saja yang berjuang. Nah, suami pun harus berjuang. Ya, karena sekitar yang mengalami infertilitas itu bukan hanya penyebabnya perempuan saja ya. Nah, laki pun banyak faktor yang bisa dia menjadi infertil ya. Oke, selanjutnya kita diskusi kelompok terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Pertemuan kemarin saya sudah sampaikan untuk referensi ya. Salah satu ada buku gitu ya yang memang tim dari Asuhan Kebijakan dan Kantor Konvensi membuat buku, ya, jadi nanti bisa dibuka bukunya sesuai dengan judul di perencanaan kehamilan ya. Oke, silakan dibuka untuk kita diskusi. Ini ada sebuah kasus ya. Ini ada sebuah kasus, ada kasus 1 dan kasus 2. Oke, silakan dibagi kelompok. Gimana kelompok 1? Oke, kelompok 1 mungkin duduknya lebih ke ini kelompok. Karena ya. Nah, ini kelompok mulai kelompok 2. Oke, silakan diskusikan ya terkait dengan kasus pertama dan kasus kedua. Untuk kasus pertama ini ada, bayangin ya, ada sebuah pasien ya datang ke sebuah klinik ya. Usianya ini 25 tahun untuk melakukan pemeriksaan pranikah. Ya, pranikah berarti kan ya sebelum nikah ya. Lalu ada riwayat kesehatan itu tidak teratur dan kurang nafsu makan. Ya, lalu dilakukan pemeriksaan, nah diketahui bahwa dia memiliki anemia dan kadar gula darahnya yang sedikit tinggi. Ya, nah kita sebagai bidan kalau ketemu dengan masalah tersebut, edukasi yang harus diberikan itu apa? Jelas ya? Prosesnya. Oke, kelompok kedua. Sudah kelompok kedua. Kelompok 1 ya, kelompok 2. Jadi di sini yang kelompok 1 pranikah. Kalau yang kasus kedua ini adalah untuk yang prakonsepsi, jadi merencanakan kehamilan. Ya, nah di sini hasilnya adalah keduanya termasuk riwayat penyakit gaya hidup dan faktor resiko lainnya. Edukasinya apa? Kalau ada kasus seperti itu. Oke, sudah? Oke, yuk, nomor 1 bisa membacakan hasilnya di depan. Bisa, Bu. Nah, silakan. Sini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan pendapat tentang edukasi kasus 1. Perkenalkan, nama saya Masyarakat. Saya dari Bogor. Saya dari Kata Tari. Saya menjadi ini. Kasus 1 kita tentang seorang wanita berusia 25 tahun dan mengkonsumsi untuk melakukan masyarakat yang memiliki rasa tidak teratur dan kurang makan. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa dia memiliki anemia dan kadar gula darah yang sangat tinggi. Edukasi yang diberikan adalah memberikan konseling tentang pendidikan nutrisi seimbang, konsumsi makanan yang kaya zat besi, serta memberikan edukasi tentang pengelolaan gula darah, serta memberikan rujukan ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut dan penanganan. Oke, ya, terima kasih Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan pendapat kami tentang kasus 2, yaitu pasangan suami istri usia 30 tahun dan bekerja untuk berkonsultasi mengenai data kehamilan tidak melakukan pengkajian riwayat kesehatan keduanya termasuk riwayat medis, gaya hidup, dan faktor resiko lainnya. Menurut sebagai seorang bidan, ini terdapat dari edukasi dari kelompok kami. Bidan memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan ibu hamil, termasuk menjaga berat badan ideal, pola makan sehat, olahraga teratur, dan menghindari rokok dan alkohol. Bidan juga menjelaskan mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan konsepsi, termasuk pemeriksaan darah, urin, dan organ reproduksi. Bidan memberikan konseling mengenai pentingnya perencanaan anak yang sehat dan bersih. Baik, itu dia dari kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 2 yang pertanyaannya adalah kehamilan harus berencana ya. Oke, untuk dua kelompok bagus semua ya, jadi sudah tahu ya kira-kira ke depan nanti pada saat kita menjadi bidan, jadi asuhannya tidak hanya ibu hamil, bersalin ya, kita pun memberikan asuhan pada pasien praktika dan prakonsepsi ya. Oke. Nah, dari materi ini ya bisa disimpulkan bahwa ya kehamilan ya, bahwa kehamilan ini harus dipersiapkan ya, kehamilan dipersiapkan mulai dari persiapan fisik, persiapan mental, psikologi, kemudian fasilitas kesehatan gitu ya, persiapan finansial, dukungan suami, dukungan keluarga, dan dukungan masyarakat ya. Nah, ini harus kita berikan edukasi kepada masyarakat ya. Kenapa? Karena kita kan tugas sebagai seorang bidan, tanggung jawab kita bersama agar menghasilkan generasi ya ke depan yang berkualitas ya, generasi yang sehat ya. Nah, artinya apa? Kita sebagai bidan ini harus memberikan pelayanan yang komprehensif, menyeluruh ya, tidak hanya pas hamil saja kita periksa ternyata dia hanya tidak terlambat. Namun pada saat dia menjelang sebelum dia hamil ya, kita sudah memberikan edukasi. Makanya di masyarakat ada yang namanya posyandu remaja. Nah, itu dari situ kita berikan edukasi untuk mempersiapkan generasi berikutnya ya, untuk agar dia hamil yang berkualitas ya. Nah, dalam melakukan perencanaan kehamilan ini melalui apa? Ada melalui pemeriksaan, ada melalui konseling, ada melalui edukasi dan intervensi. Nah, ini apa? Mendapat tercipta generasi yang sehat dan berkualitas. Ini tanggung jawab kita bersama. Oke, selanjutnya ada evaluasi. Tadi kita sudah berdiskusi ya. Itu sudah sharing terkait dengan materi ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Mungkin sebelum evaluasi ada pertanyaan nggak? Semua sudah cukup jelas ya kan? Ya, mudah-mudahan tidak hanya paham saja, tetapi bisa diaplikasikan nanti pada saat kalian berpraktek gitu ya. Karena nanti ke depan ada praktek klinik kan untuk asuhan kebidanan wanita dan kontrasepsi ya. Hal tersebut bisa diaplikasikan nanti pada saat ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk pertemuan pada hari ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam praktek nantinya ya. Karena ini kan luarannya kan sudah semua kan gitu ya. Jadi kita harus bertanggung jawab juga ya untuk pencapaian kesehatan di lingkungan masyarakat kita. Sebelum ke masyarakat, sebelum ke orang lain, berarti kita kan kesehatan untuk siapa? Diri sendiri ya, menjayakan untuk hidup sehat ya. Nah, untuk materi ini ya ada beberapa referensi yang bisa digunakan. Nanti materi nanti akan saya share ya di aplikasi LMS ya. Nanti silahkan teman-teman untuk download ya, untuk download ya, karena teman-teman sudah punya ya. Jadi untuk silakan untuk download materi ya, download materi. Jadi itu bisa diklik untuk ada beberapa jurnal ya, tentunya yang terkait dengan persiapan wanita dan kontrasepsi. Lalu pastinya ada buku referensi ya yang kalian sudah punya ya, buku referensinya. Nah, ini bisa dijadikan acuan juga ya untuk membaca-baca kembali gitu ya, mengulang kembali terkait dengan materi pada hari ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua sehat selalu ya, materi ini bisa diterima. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.